Yang kedua ingin saya sampaikan juga bahwa kalau kita lihat undang-undang nomor, bukan undang-undang, mohon maaf, peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2003 di pasal 60, di peraturan pemerintah sebagai tindak lanjut dari undang-undang nomor 1 tadi disebutkan bahwa ketentuan tentang umum pajak daerah disebutkan bahwa di pasal 1, pejabat pembuat akta tanah dan notaris sesuai kewenangannya, pertama wajib meminta bukti pembayaran BPHTB, kedua melaporkan perjanjian pengikatan jual beli. Yang menjadi fokus buat saya adalah kalimat yang B di pasal 60 ini, yaitu melaporkan perjanjian pengikatan jual beli dan atau akta bangunan kepada kepala daerah paling lambat tanggal 10 pada bulan berikutnya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, dalam praktek yang namanya PBJB siapa yang buat? Tidak selalu dengan akta notaris. Para pengembang di Indonesia ini kalau membuat PPJB jarang dengan akta notaris, tapi semuanya dibuat di bawah tangan. Jadi pertanyaannya, kalau yang dibuat dengan akta notaris, saya setuju untuk dilaporkan kepada kepala daerah, istilah di sini. Tapi kalau yang buatnya di bawah tangan, siapa yang melaporkan? Tidak ada. Saya khawatir kalau ini tidak dibenahi, orang nanti membuat PPJB-nya di bawah tangan saja semua. Sehingga niat pemerintah ingin meraih pajak lebih banyak tidak akan tercapai. Nah, pada sisi yang lain, di pasal 2 aja disebutkan bahwa dalam hal pejabat pembuat akta tanah notaris melanggar kewajiban sebagai dimaksud, kena sanksi. Sanksi ini ditujukan atau adresatnya adalah untuk notaris dan PPAT. Kalau PPJB-nya dibuat di bawah tangan, sanksinya kepada siapa? Karena dia tidak melaporkan. Saya menyebutnya peraturan ini tidak koheren dengan yang lainnya. Sehingga saya katakan sekali lagi, memang hal ini harus diberi makna yang tersendiri. Pada sisi yang lain, saya ingin mengusulkan sebenarnya kalau dipastikan bahwa PPJB yang dibuat itu lebih baik dimaknai bahwa PPJB yang dibuat dengan akta notaris. Kenapa? Karena di pasal 15 ayat 1 disebutkan notaris menjamin kepastian tanggal dan tanggal pembuatan. Itu satu. Yang kedua akan koheren dengan sanksi yang disebutkan di PP nomor 35. Sehingga mau tidak mau pada intinya nanti adalah saya berpendapat bahwa PPJB yang dimaksud ini adalah PPJB lunas sesuai rumusan Perdata Mahkamah Agung yang dibuat di hadapan notaris. Sehingga maknanya jelas ya. Perlu Bapak dan Ibu ketahui, saya dari Surabaya, kemarin saya diminta pendapat oleh Pemda tentang Perda yang akan Perda sebagai tindak lanjuti dari peraturan pemerintah ini. Pada intinya memang kesulitan di pasal yang seperti ini. Jadi perlu diketahui juga, mungkin saya beberapa kali diminta pendapat di beberapa pemerintah daerah, yaitu tindak lanjut Perda ini mulai Januari 24 ini harus seperti apa, terutama BPHTB ini Pak. Saya katakan saya kemarin di Surabaya rapat, bagaimana seharusnya memaknai isi pasal 49 ini. Jadi akhirnya para tiap pemerintah daerah itu berbeda-beda. Nah ini harus ada satu kepastian, sebagai bentuk konformitas hukum yang harus kita lakukan.